saya harap dari 4 tahun ini, di tahun ke-100 itu kita bisa bertanding di stadion milik Persija sendiri. Itu 4 tahun ke depan. Ya. Kemudian juga merayakan keberhasilan, misalnya bagus-bagus kita masuk semifinal di ECL 2 atau 8 besar di ECL 1. Kemudian bertanding di stadion sendiri 4 tahun lagi. Itu yang saya harapkan yang bisa dicapai oleh Presiden klub kita Pak Muhammad Prapanca bersama timnya untuk 4 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Budiman? Sehat selalu Bung. Bung sehat ya? Alhamdulillah sehat. Makasih nih waktunya udah bersedia hadir di sini gitu. Sebelum kita berbicara panjang lebar terkait UHUT ke-96 ini, bisa diceritakan kegiatan Persija Foundation saat ini apa? Alhamdulillah Persija Foundation sebagai satelitnya ya, punya tim satelitnya Persija yang disebut Persija Muda ya. Persija Muda. Kegiatannya menginventarisasi pastinya klub-klub internal yang ada di Persija, kemudian berkoordinasi dengan Persija sebagai tujuan utamanya karena ini merupakan shoulder satelit ya, induknya. Kemudian juga berkoordinasi dengan Askot PSSI Jakarta Pusat ya, karena sekarang ini posisinya Persija kan di Askot. Boleh sedikit bercerita historinya Bung ya? Kalau zaman dulu kan Persija Jakarta itu seluruh Jakarta, berinduknya ke Pengda Jawa Barat. Tahun 70-an begitu kan. Kemudian zamannya Bang Ali diminta untuk ada Selbar, ada Timut kalau nggak salah ya, Persija Selbar supaya ada Pengda DKI gitu. Kemudian jadi Persija Timur, Persija yang lain-lain. Nah, jadinya Persija Jakarta harus ada di satu kota, kota bukan lagi provinsi. Jadi Persija Jakarta adanya di pusat. Akhirnya adalah Pengda PSSI Jakarta Pusat. Nah, jadi dari tadinya ini miliknya Jakarta Raya, nah, karena supaya ada Pengda di konsen di pusat. Jadinya sekarang ini kemudian kan setelah ada Pengda ada lagi Pengcap ya, zaman dulu tahun berapa lah kan gitu dibuat lagi. Nah, dengan kondisi seperti itu ya, Persija mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh federasi sebagai induk organisasi yang mewakili FIFA. Jadinya Persija saat ini baik Persija Foundation maupun Persija Jakarta itu berkolaborasinya dengan Askot PSSI Jakarta Pusat. Nah, itu tadi. Nah, di Askot ini ada beberapa SSB yang kemudian bermitra dengan klub internalnya Persija. Ya kan, untuk usia 16 tahun ke bawah itu di Askot. Nah, Persija menyelenggarakan yayasan itu menjadi penanggung jawab karena Persija Jakarta fokus untuk prestasi di BRI Liga 1. Nah, sebagai tim satelit Persija ini menyiapkan pemain internal, baik tadi SSB maupun ini berkompetisi atau semacam turnamen yang disebut Piala Persija atau Next Gen Series, usianya 17 sampai 20. Itu yang bisa dilakukan oleh yayasan, menginventarisasi kemudian memberikan rekomendasi agar mereka kemudian masuk ke akademi. Ya, karena Persija sekarang punya akademi, punya Persija Development yang berbagai macam level usia. Yang terbaik dari SSB yang di Askot maupun yang internal kita rekomendasikan untuk mereka ikut di Persija Academy, baik itu yang akademinya yang level paling tinggi maupun yang boarding schoolnya kan gitu kan, agar nanti kalau zaman dulu kan langsung nih kalau kompetisi internal dari Jakarta, dari Hercules langsung ke tim utama, usianya juga bisa sampai 27, 30. Nah, kalau sekarang kan jadi lebih 20, jadi mereka itu disaring dulu di Persija Development dan kemudian baru mereka masuk tim utama. Sekarang ini misalnya contohnya ada Agil yang striker di Persija nomor 99. Itu dari proses suratin Persija Muda masuk akademi dan kemudian sekarang ada di tim utama yang sekarang ada kan gitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Persija Foundation sebagai elemen dari
besarnya Persija ya, yang sekarang semakin modernisasi dari industri, punya komponen-komponen ASKOT, punya komponen yayasan, yayasan punya klub internal, ASKOT punya SSB, yang semuanya ini menopang untuk keberhasilan Persija baik dari prestasi maupun prestise. Gitu, Bung. Oke, lebih luas sekarang ya. Jadi ada jenjangnya juga gitu ya, dibandingin dulu. Dulu kan kalau belum Bapak bypass gitu dari klub internal langsung masuk ke Persija. Sekarang ada tahapan-tahapan ya, U20-nya, U16-nya gitu ya. Betul, karena sekarang kan modernisasi profesional semenjak tahun 2008 Persija itu, kemudian sampai ke sini kan jenjangnya ada, dulu ada U21, ada Persija U19, sekarang ada U20 yang harus Persija sebagai klub profesional harus memenuhi aspek sporting ya, ada EPA U20 harus ikut kompetisi, ada U18, ada U16, mungkin di berikutnya jumlah EPA-nya untuk Liga 1 bisa 5 misalnya, 16, 17, 18, 19, 21. Tapi ini kan membuat Persija punya tim yang sangat melimpah ya. Kita bisa lihat di timnas berapa pemain Persija di U16, banyak. Berapa Persija di U20. Nah, itu kan hasil bangunan piramid ya kan. Dari sekian banyak pemain di bawah naik semakin mengerucut, kemudian ada di tim utama. Sebelum di tim utama, mereka juga bisa berkompetisi di level di bawahnya U20, dan mereka di U20 atau sekarang AFF ya, Asian Cup, Mitsubishi Electric, ada Ferrari kalau nggak salah kan gitu kan, ada 3 pemain, ada Hanan ya kan, ada sampai 3 atau 4 pemain yang dipanggil timnas ya, ada Donitri. Nah itu kan Donitri mulai dari U16, 18 masuk tim utama. Oke, dia di senior belum bersinar, tapi kan di level di bawahnya dia sudah bermain. Atau di bawahnya lagi ada Goli ya, 16 yang kemarin, ada beberapa pemain yang bermain di timnas ya, merupakan sebelum mereka sampai di akademi di tim utama. Misalnya 16, kalau nggak salah di U16 Persija akademi sampai ada 5 tim. Mau bersaing jadi tim utamanya aja udah bersaing. Nah, sebelum masuk sini yang tadi yang SSB atau internal bersaing dulu untuk masuk sini. Jadi tempaannya, kawah candera di mukanya semakin keras, dan akhirnya menghasilkan pemain-pemain terbaik yang kalau nggak 2 tahun 3 tahun kan mereka sense of belongingnya, rasa Persijanya semakin kuat gitu. Itu kalau klub internal sendiri sekarang nih aktivitasnya apa nih? Nah, klub internal tadi ya harus berkolaborasi dengan SSB. Mereka ada yang sudah punya SSB sendiri. Ya, SSB-nya ini bisa berafiliasi menyebutkan nama sebagai bagian dari Persija untuk menarik minat. Kalau sekolah bola ini kan ada iuran segala macam. Ya di situ di bisnisnya. Tapi pada saat mereka mengikuti kompetisi yang 17 sampai 20, sama seperti di sini mereka mengeluarkan kos pembiayaan untuk tim kan gitu kan. Tapi yang didapat dari klub internal adalah pride, kebanggaan bahwa beberapa pemainnya itu bermain di akademi, bahkan ada yang bermain di timnas senior kan. Itu. Bang Budiman kan udah lama nih ngikutin Persija, hampir kayak saya juga nih, sama nih, udah lama. Sakatan kayaknya. Nah, pemain paling berkesan sama pelatih paling berkesan di Persija selama Bang Budiman ngikutin Persija nih? Mau nggak mau saya harus menyebut satu nama karena dia pelatih saya ya gitu kan. Jadi kalau lihat historinya, pernah jadi pemain ya? Pernah jadi pemain tapi amatir itu. Jadi suatu waktu gitu saya ikut namanya Trinil Intervarsity Game, mewakili Indonesia untuk ke Hong Kong gitu. Nah, pelatih kepalanya ya direkomendasikan oleh ketua umum Persija saat itu ya. Nah, itu dekan di salah satu fakultas tempat saya kuliah ya, almarhum Todung Barita. Bang Todung. Almarhum Todung Barita. Nah, itu namanya Sugih Hendarto. Favorit saya juga itu. Sugih Hendarto ya kan. Nah, dia jadi pelatih tim saya, dan dari sanalah saya dikenalkan ke almarhum segala macam tadi kan, karena pelatih direkomendasi. Itu pelatih yang jadi favorit saya karena saya tidak hanya diajarkan soal
bermain bola, tapi juga soal filosofi hidup di lapangan, bahwa semua yang ada di sepak bola bisa dibawa ke kehidupan. Misalnya suatu tim yang bagus harus dengan individu yang baik dulu. Dari 11 pemain kan percuma kalau hanya satu yang bagus, yang 10-nya ini cuma jadi digendong. Atau dari 11 pemain ada 2 pemain yang tidak kompeten untuk bertanding, kan akan berat yang 9 nanggungnya. Nah, dalam kehidupan juga seperti itu. Kita harus saling bekerja sama, saling ya kalau kita kurang mampu ya kita harus belajar untuk supaya levelnya naik. Kemudian ada teamwork, diajarkan bahwa kalau saya di posisi yang memegang bola dikelilingi 2-3 pemain, Bung Ferry atau Bung Diki ada di sebelah berteriak meminta, oper saya. Itu membuat saya lebih semangat bahwa saya boleh dikeroyok 3, tapi ada 2 teman saya yang pasti membantu. Nah, itu kan membuat saya lebih. Itu banyak hal yang diajarkan Om Hendarto yang membuat saya merasa ya di awal kalau untuk pelatih banyak diajarkan filosofi. Tapi kalau secara tidak langsung, misalnya karena prestasi ya Sofyan Hadi misalnya, karena dia itu sebagai pemain pernah dapat juara, dan kemudian sebagai pelatih dia pernah juara. Itu kan buat Persija sebagai klub favorit saya kan, wah dia punya kontribusi yang besar karena memberikan piala tidak hanya sebagai pemain, tapi juga sebagai manajer atau sebagai pelatih gitu. Itu diantaranya beberapa pelatih yang jadi favorit. Dan yang terakhir tentunya yang menghasilkan juara buat Persija di tahun 2018 dong kan gitu kan, karena kan yang namanya upaya tadi dibangun semua piramida, semua manajemen, akhirnya ujungnya kan prestasi ya di 2018. Nah itu salah satu pelatih favorit, nggak perlu saya sebut namanya, sama-sama tahu dong kan, masih di ujung-ujung. Paling tidak dia memberikan kontribusi bahwa setelah sekian lama ya kan 17 tahun kita nunggu. Nah mudah-mudahan akan muncul lagi pelatih yang menghasilkan prestasi yang akan jadi favorit saya. Ditunggu loh, mau jadi favorit saya nggak di pelatih kan gitu kan. Harus bawa Persija juara dulu, baru saya jadikan favorit gitu loh, Bu. Setuju. Sekarang kan klub disebutnya era industri ya. Persija nih sebetulnya udah berada di jalur itu, atau menurut Bang Budiman gimana? Alhamdulillah sih kalau dilihat prosesnya ada on track lah ya, gitu on track sudah. Kita bisa ukur dari sepak bola industri, diantaranya kan ada 5 aspek tuh ya. Sportingnya tadi kita udah ada player trading, udah ada beberapa pemain yang bisa dipinjamkan ya. Jadi kita sudah jadi produce ya, memproduksi, bukan dulu beli atau mengumpulkan kemudian tanding atau apa gitu kan. Sekarang malah bisa menghasilkan produce ya, bukan hanya untuk Persija ya, namanya saja sudah Persatuan Sepak Bola, ada I-nya di tengah, Indonesia, Jakarta, berkontribusi untuk prestasi sepak bola nasional ya, dengan menyumbangkan mereka ke timnas, atau kalau di sini terlalu gemuk, terlalu banyak pemain ya kan, mereka bisa dititipkan, dipinjamkan, atau dijual ke tim-tim lain supaya semakin banyak pemain yang menyebar, yang akhirnya kan kompetisi jadi sehat. Kalau Persija aja atau cuma 2 klub aja, itu membuat tidak baik juga berkompetitif, membuat pemainnya kalau disebar kan akhirnya sama-sama naik nih, growth, tumbuh bersama, yang akhirnya pasti akan membuat prestasi timnas jadi lebih baik dari sebelumnya. Oke. Nah itu baru dari sisi sport tadi ya. Dari sisi infrastruktur ya, walaupun Persija tertatih-tatih untuk bermain kandang ya kan, harus dilempar kiri kanan bertahun-tahun, tapi alhamdulillah sudah terdengar bahwa Persija akan membangun stadionnya sendiri, own stadium. Nah ini kan luar biasa ya, walaupun baru niat, baru upaya, tapi itu sudah upaya dari industrialisasi tadi. Paling tidak di level training ground, Persija sudah punya beberapa training ground yang itu buktinya dengan menghasilkan beberapa pemain terbaik. Kalau yang aspek personil, wah luar biasa. Persija ada Bung sendiri, ya ada beberapa banyak orang yang membangun, yang dulu mungkin zaman dulu dokternya karena almarhum Bung Todung itu dekan di salah satu universitas, diajak rekannya yang ininya untuk ini, diajak rekan, termasuk saya dulu sebagai mahasiswa diajak bantu-bantu ya kan gitu kan. Akhirnya kan ya
Karena dulu gotong royong, sekarang makin lama kan profesional. Personelnya punya target, punya KPI yang harus dicapai. Kalau tidak tercapai ya pasti ada rewards, ada hukuman, dan ada salary, semuanya jadi jelas. Ya, semakin baik Persija ke arah industri aspek personil. Ya, tadi sporting, infrastruktur, personil. Aspek legal, sudah jelas semakin baik. Dulu setoran modalnya mungkin 1, 2, 3 miliar. Kalau sekarang kan sudah puluhan, mungkin ratusan setoran modalnya karena asetnya semakin banyak. Ya kan, semakin besar gitu. Kalau mau IPO atau apa, jelas harga Persija bukan 1, 2, 3 miliar, pasti sudah ratusan miliar. Baru dari aspek ini kan, finance sama legalnya juga sudah luar biasa. Bukan hanya PT Persija Jaya Jakarta, saya kira, karena sudah ada Persija Foundation sebagai foundation, ada anak-anak perusahaan yang membantu Persija supaya jangan terlalu besar yang diurus Persija, dia fokus dengan prestasi dan sesuai dengan alurnya. Ada perusahaan-perusahaan, anak perusahaan yang membantu untuk hal-hal lain agar ini menjadi mencapai tujuan bersama. 5 aspek klub profesional sudah dimiliki Persija dan semuanya nilainya sudah di atas rata-rata, dengan bukti bahwa Persija diakui AFC, lisensinya diberikan lisensi sebagai klub profesional yang setiap tahun harus selalu ditata, karena pasti dinilai. Kalau kayak orang ujian, Bung, selalu dinilai, kalau enggak nanti enggak naik kelas kan gitu kan. Itulah Persija sekarang ini. Jadi boleh dibilang on the track nih yang kita ya. On track, dan industri sudah melewati fase-fasenya, terus masih panjang nih perjalanan. Mungkin mau juara 100 kali kan gitu. Atau malah bukan targetnya bukan juara Indonesia lagi, tapi mau juara di Asia. Klub kan gitu kan. Sudah waktunya. Jangan hanya berpikir juara di Indonesia. Sudah waktunya Persija itu berpikir juara di Asia, atau bahkan sometimes ikut super club, juara super club yang melawan Eropa, Amerika Latin. Nah, tahapan fase itu harus disiapkan Persija. Kapan ini tercapai? Kapan ini tercapai? Nah, kita nih bentar lagi mau ngerayain ulang tahun yang ke-96. Ada saran nggak untuk Persija di usia 96 ini agar bisa lebih baik? Sarannya apa? 96 itu bukan usia yang udah kakek-kakek itu ya. Sudah luar biasa. Pastinya harapannya ya Persija ya di usia ke-96, kalau soal prestasi ya 11 kali, 12 kali, 13 kali itu sudah tidak perlu disebutkan. Itu sudah kewajiban. Nah, harapan saya yang 99 di luar prestasi tadi prestise. Ya, dengan menyumbangkan pemain yang lebih banyak lagi ke timnas. Ya, kemudian memperbaiki tata kelola ya, manajemen agar lebih profesional dan lebih baik lagi. Terutama adalah yang sangat dinanti-nantikan oleh fans nih. Ya, supporter yang utamanya kan pasti Jackmania. Punya stadion sendiri. Ya, tidak bergantung dengan yang lain, atau kalaupun ada yang lain ya paling tidak KSO, entah itu JIS. Kalau SO GBK mungkin tidak mungkin, tapi JIS harusnya bisa KSO. Kalau nggak bisa KSO dengan JIS, ya mau nggak mau harus punya cari mitra atau rekanan, karena dengan punya stadion sendiri, punya rumah sendiri, bukan hanya 17 kali pertandingan home Persija di BRI Liga 1, tapi Persija bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain, karena sepak bola industri itu tidak hanya di lapangan. Persija bisa melakukan banyak kegiatan di luar lapangan, karena Persija ini magnitude buat Jakarta. Mau nggak mau kan Persija lokomotifnya di Jakarta. Walaupun tadi ya sudah di pusat, Jakarta pusat, tapi tetap. Jadi karena satu-satunya klub profesional maupun kalaupun itu amatir yang ada di Liga 1 di DKI Jakarta ini cuma ada Persija. Iya, betul. Karena yang lain nggak berkembang hingga jadi klub profesional. Kalaupun berkembang masih panjang tahapannya, karena beberapa klub itu adanya di Liga 4 sekarang kan. Termasuk Persija Muda. Kalau Persija Muda ya mentok dia hanya di Liga 2. Karena ini tim satelit, pemainnya silahkan ke tim utama, tapi klubnya tidak boleh ya berkompetisi sama dengan Persija, karena pemiliknya kan ada cross ownership di situ. Memang tim satelit, jadi pemain muda itu ya berkompetisi ya di untuk level nasional bersama sampai paling tinggi di Liga 2, Bung.
dari ulang tahun ke-96 yang dalam waktu dekat ini sampai menuju 100 tahun Persija, kalau Bang Budiman berharap nih di antara itu tuh kita punya target apa harusnya nih? 4 tahun ya. 96 panjang, 4 tahun pendek. Saya kira Pak Presiden klub ya, Pak Panca bersama manajemen pasti punya proyeksi. Saya harap dari 4 tahun ini di tahun ke-100 itu kita bisa bertanding di stadion milik Persija sendiri. Itu 4 tahun ke depan. Ya. Kemudian juga merayakan keberhasilan. Misalnya, saya tidak bermimpi, bukan bermimpi ya, tidak menyinggung BRI Liga 1 tadi. Misalnya, ya, bagus-bagus kita masuk semifinal di ECL 2 atau 8 besar di ECL 1. Ya, 4 besar di ECL 2 atau 8 besar di Champions ECL di Champions klub antar klub itu yang level 1-nya 8 besar, level 2-nya semifinal. Kemudian bertanding di stadion sendiri 4 tahun lagi. Itu yang saya harapkan yang bisa dicapai oleh Presiden klub kita Pak Muhammad Prapanca bersama timnya untuk 4 tahun ke depan. Kalau juara BRI Liga 1 atau 2 kali ke depan itu biasa. Maaf Bung, itu biasa. Tapi ECL nih, itu baru luar biasa. Oke, standarnya harus kita levelnya harus kita naikin lagi targetnya. Ya, harus bersaing dengan klub ASEAN, Asia Timur dan Asia Barat. Nah, pertanyaan terakhir. Sebagai salah seorang yang juga punya klub, bagian dari klub internal, harapannya untuk klub internal hubungannya dengan Persija yang profesional ini gimana? Harapannya? Pastinya ya semakin harmonis ya, dan masing-masing sesuai kapasitas. Jadi kalau tadi ada Persija Muda sebagai yayasan sebagai satelit, maka Menteng Junior klub saya yang dulu punyanya almarhum Todung Barita, kemudian dihibahkan kan gitu kan, saya kelola, dan pelatihnya ya termasuk Komendarto yang saya masuk Persija karena mereka itu kan jadinya jadi pemain amatir kemudian jadi pengurus. Harapannya ya masing-masing cukup menjalankan peran dan fungsinya sesuai kapasitasnya. Itu sudah sangat membantu Persija mencapai tahapan-tahapannya dengan baik. Nggak usah lebih lah, cukup sesuai ininya kan. Kan ada beberapa klub misalnya ikut di kompetisi Aspro, ya kemudian dan mereka jadi setara dengan Persija. Silahkan. Kalau untuk saya, Menteng Junior, Persija Muda atau yang lain, ya kita sesuai. Saya tidak berpikir bahwa Menteng Junior ini harus seperti klub lain yang terdaftar di Askrop. Akhirnya jadi kompetitornya Persija sebenarnya kan gitu. Karena awalnya memang ini kan namanya aja udah Menteng Junior, Bung. Persija dulu di Menteng gitu kan. Ya kita berkontribusi memberikan pemain terbaik kita ke Persija Muda dulu. Kemudian ke akademi. Alhamdulillah 1-2, cukup 1-2. Dia jadi pemain utama Persija, tapi 1-2 dari Menteng Junior, 1-2 dari klub yang lain, 1-2 dari klub dalam waktu bersamaan. Bukankah sudah 20 sampai 30 pemain ada di tim inti? Tinggal main pemain asing. Itu kan sudah luar biasa. Udah jadi tim. Ya kan, kalau ada 28, 29 klub internal, satu saja. Bukankah itu udah satu squad jadinya kan? Tinggal ditambah pemain asing kan? Itu sudah luar biasa. Selain ada kebanggaan dari kita karena kita bisa mencetak pemain, tapi juga motivasi buat murid-murid kita ini. Abang-abangan lu masuk timnas tuh, abang-abangan lu masuk Persija tuh gitu. Karena kan dia piramid. Kalaupun di sini ada 1.000-2.000, tidak mungkin semua masuk tim utama. Tapi paling tidak mereka sudah diajarkan filosofi tentang sepak bola, sudah diajarkan kecintaan tentang sepak bola, tentang Persija. Kalaupun nanti ada satu yang jadi pemain nasional, yang lainnya bisa menjadi wasit yang baik, bisa menjadi karyawan sepak bola yang baik, bisa menjadi pelatih, macam-macam. Saya dari supporter tiba-tiba jadi karyawan Persija, dan nanganin supporter juga kan. Gitu. Jadi kan ilmunya bisa mereka terapkan karena sepak bola ini sudah industri, bukan hanya pemain, ada media officer, ada marketing officer, ada club licensing officer, ada banyak pekerjaan, ada kayak Yudis nih tuh, nih di balik kamera nih, kan ada media sosialnya segala macam kan gitu kan, yang begitu banyak, begitu luas pekerjaan ada di sepak bola, kan pasti asik kalau itu adalah dari klub-klub internal atau dari supporter dari Jackmania yang bekerja untuk Persija. Atau klub-klub sepak bola lainnya. Pasti sepak bola Jakarta akan semakin baik dan sepak bola Indonesia, sepak bola nasional
akan makin baik karena mereka sudah cinta sepak bola mulai dari kan tadi SSB ya kan segala macam naik ke atas gitu. Oke. Alhamdulillah obrolan kita udah sampai di ujung nih. Nggak sadar nih udah memakai salah. Makasih Bang Budiman kehadirannya, obrolannya. Mudah-mudahan mimpi kita yang sama-sama ingin Persija lebih baik bisa tercapai segera gitu. Amin. Oke, terima kasih. Sip.